Halo kreator, kemarin ada salah satu peserta di kelas YouTube Zona Tutorial yang bertanya masalah apa bedanya re-upload dengan reaction. Dan pertanyaan ini juga sempat diposting di grup alumni kelas YouTube Zona Tutorial. Nanti buat teman-teman yang mau join kelas YouTube saya, informasi lebih lengkapnya ada di deskripsi video ini ya. Tinggal tekan tulisan baca selengkapnya yang ada di bawah judul. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, apa itu re-upload. Yang dimaksud dengan re-upload, kita menggunakan konten orang lain atau mengupload ulang konten orang lain tanpa menambah nilai di konten kita. Jadi konten kita yang sudah kita buat itu tidak ada bedanya dengan konten aslinya. Kita tidak menambah nilai lebih dari konten aslinya. Itulah yang disebut dengan re-upload. Ya memang terkadang kalau kita membuat konten re-upload ini views-nya terkadang malah lebih besar gitu daripada buat konten original gitu kan. Sangat menggiurkan. Tetapi ketika kita sudah capek-capek bikin channel, capek-capek bikin video yang re-upload tadi, justru ketika kita mengajukan monetisasi, channel kita ditolak monetisasi karena konten digunakan ulang. Kenapa bisa errornya konten digunakan ulang? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita terdeteksi menggunakan ulang konten orang lain tanpa menambah nilai di konten kita tadi. Ya jelas, kita re-upload gitu. Jadi semua konten di YouTube ini sebenarnya bisa kita upload gitu kan, selagi itu tidak melanggar kebijakan. Tetapi tidak semua konten bisa dimonetisasi, tergantung bagaimana kita membuat konten tersebut. Ya, jadi kalau udahlah re-upload gitu ya, bulat-bulat, comot sana comot sini gitu ya, ya tetap endingnya biasanya channel kita akan ditolak monetisasi. Apa gunanya kita punya banyak subscriber, punya banyak viewers gitu ya, jam tayang sampai 15.000, 20.000 jam tayang, tapi kalau pada akhirnya channel kita ditolak monetisasi karena terdeteksi re-upload atau konten digunakan ulang. Ini juga sering terjadi untuk channel-channel yang meremix video. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, remix itu kan fitur dari YouTube gitu kan. Tapi kenapa terkadang ada channel yang remix justru ditolak monetisasi? Ya, itu salah satu penyebabnya tadi. Dia meremix video orang tanpa menambah nilai sehingga kontennya itu lebih kurang sama dengan konten aslinya. Ya endingnya ditolak monetisasi gitu. Tetapi kalau cara kita meremix konten, terus kita menampilkan wajah kita sebagai original kita gitu ya, terus kita menambahkan nilai manfaat di konten yang kita remix tadi gitu ya, maka itu berpeluang untuk dimonetisasi. Jadi harus pelajari juga gimana cara remix yang berpeluang untuk bisa dimonetisasi. Dan ada hal lain lagi masalah re-upload ini. Ini juga sering nih terjadi di channel-channel pemula. Sebagai contoh nih, misalkan ada kita membuat channel nih, anggaplah kita buat channel pertama nih, channel A gitu ya. Dan berjalannya waktu ternyata channel A kita tadi sulit untuk berkembang, view-nya gitu-gitu aja. Terus kita berniat nih untuk memperbaikinya di channel yang baru. Jadi kita buat lagi nih channel baru, channel B kan, channel kedua. Tapi setelah channel baru tadi itu jadi, ya channel yang B tadi jadi, kita mungkin muncul ya pikiran seperti ini. Kan konten saya yang di channel A tadi kan konten original saya kan gitu kan, asli original kita. Terus kontennya juga masih saya simpan di galeri HP, masih saya simpan di laptop gitu kan. Dan dengan mudahnya kita mengupload ulang dari channel kita yang pertama ke channel yang kedua. Tanpa ada pengeditan, tanpa ada apa-apa, langsung kita pindahin ke channel kedua. Dan berjalannya waktu, kita dapat jam tayang, kita dapat subscriber. Pas saat kita mengajukan monetisasi di channel yang kedua tadi, justru kita ditolak monetisasi karena konten digunakan ulang. Loh, kok bisa? Kan ini konten original saya yang buat gitu kan? Ya itu tadi, secara manusia atau secara temen gitu ya, temen juga tahu lah gitu ya, kalau konten ini adalah konten yang kita pindah dari channel A ke channel B. Tapi secara sistem tetap saja itu dianggap re-upload. Ya re-upload konten sendiri gitu. Nah ini kalau kita pikirkan misalkan seandainya bisa kita memindahkan konten dari channel A ke channel B gitu ya. Terus monetisasi bisa ngasilin duit gitu ya. Ya mungkin hari ini saya tidak akan syuting seperti ini. Saya tidak akan membuat konten seperti ini. Ya mending video saya yang 500 itu yang sudah saya upload di channel ini. 500 masih tersimpan rapi di PC ini gitu. Ya mending saya upload aja kan ke channel zona 2, zona 3, zona 4 gitu ya, sampai ke zona 10 gitu kan. Tapi sayangnya itu tidak bisa. Ya, karena itu masuk dalam salah satu aturan dan kebijakan YouTube. Jadi kalaupun kita ada beberapa channel yang
memindahkan dari channel A ke channel B itu berhasil monetisasi, ya biasanya itu juga tidak tahan lama ya. Pada suatu saat nanti bisa putus di tengah jalan ataupun dismonet karena konten digunakan ulang. Jadi hindari untuk pembuatan konten yang berlebihan seperti itu, duplikat untuk beberapa channel gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan re-upload. Nah, sekarang kita akan bahas yang lebih menarik lagi, yaitu reaction. Nah, gimana nih tentang reaction? Jadi reaction dengan re-upload itu memang beda tipis ya. Makanya ada beberapa pemula yang masih bingung apa bedanya re-upload dengan reaction. Kalau reaction, kita menggunakan konten orang lain, tetapi kita menambah nilai atau menambah manfaat dari konten aslinya. Sehingga akan ada perbedaan konten yang kita hasilkan dengan konten aslinya. Kembali ke namanya, reaction, artinya kita memberikan reaksi terhadap video, memberikan komentar, memberikan pendapat terhadap video aslinya. Jadi yang namanya kita mereaksi ataupun memberikan pendapat nih ke video orang lain, tentu kita harus menampilkan kan cuplikan ataupun video yang sedang kita komentari, ya, video yang sedang kita reaction. Ya, seperti salah satu channel di alumni kelas YouTube Zona Tutorial. Ini salah satu alumni di kelas YouTube Zona Tutorial. Jadi yang punya channel ini dia mereaction video orang lain. Dan channel ini sudah monetisasi dan sudah beberapa kali gajian. Beberapa waktu lalu juga pernah posting untuk pendapatan ataupun gajinya setelah channel itu dimonetisasi. Kalau kita lihat dari video yang ada di channel Nasrul Sunnah ini, beberapa video dia itu mereaksi ya, memberikan pendapat, memberikan komentar terhadap video aslinya. Sehingga ini akan ada perbedaan dari konten aslinya. Jadi kalau kita mereaksi, itu tidak semata-mata kita langsung comot video yang mau kita reaction, terus selama durasi video kita tampilin video yang kita reaction tadi. Bukan seperti itu ya cara membuatnya. Tetapi kita membuat video reaction, itu kita memang butuh video orang lain. Karena kan kita mau reaksi nih. Tapi dalam pembuatannya tidak penuh durasi. Kita hanya menampilkan beberapa detik atau ya beberapa menit aja video aslinya di dalam frame video kita. Kemudian tetap kita harus menampilkan wajah kita sehingga disitulah terjadi yang namanya konten original kita. Kita mereaksi sebuah video. Kelihatan nih wajah kita, kelihatan nih narasi kita, kelihatan nih studio kita gitu. Dan nanti di pertengahan durasi atau di beberapa durasi video kita juga akan memberikan komentar di mana itu terjadi full layar, itu hanya kita sendiri yang kelihatan. Jadi video tadi tidak kita tampilkan lagi, video yang kita reaction tadi. Jadi di situ jelas perbedaannya gitu ya. Jadi cara kita membuat video reaction juga harus benar agar nanti bisa dimonetisasi. Ya salah satunya usaha kita atau upaya kita biar bisa dimonetisasi, ya kita harus menampilkan wajah kita gitu. Jadi akan terbentuk di channel itu. Dari mulai bannernya nanti ada wajah kita, profil ada wajah kita, di setiap thumbnail ada wajah kita. Di dalam videonya juga ada wajah kita yang kita sedang mereaksi video orang lain. Kelihatan juga studio kita. Nah, disitulah kita baru berpeluang untuk channel kita bisa dimonetisasi. Jadi udah jelas banget nih, mana yang re-upload, mana yang reaction. Ya, kalau re-upload itu memang benar-benar comot bulat-bulat. Tapi kalau reaction ya kita memang menggunakan konten orang lain, tetapi kita mereaction. Sehingga hasil dari reaksi kita tadi, komentar ataupun pendapat kita tadi, itu ada nilai tambah dari konten aslinya gitu. Tapi dalam hal ini perlu teman-teman ingat nih, perlu teman-teman catat nih ya. Bukan berarti konten reaction itu akan aman dalam jangka panjang. Loh, kok bisa begitu? Ya jelas, karena di sini kita menggunakan cuplikan konten orang lain. Yang kapanpun pemilik videonya, kalau dia menyadari kontennya digunakan, maka dia juga bisa memberikan teguran hak cipta ataupun pelanggaran hak cipta terhadap channel kita gitu. Karena pada prinsipnya, yang prinsip hak cipta yang perlu teman-teman ingat, pemilik asli kontennya memiliki hak penuh terhadap kontennya. Ya, jadi hak penuh itu ada sama pemilik kontennya. Ya terserah dia pemilik kontennya mau ngasih pelanggaran ke channel kita, mau membiarkan begitu saja, itu hak pemilik kontennya gitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati kalau kita menggunakan konten orang lain. Tetap ada resikonya. Jadi kalau kita mau aman ya original saja. Kita buat konten memang semua elemen yang ada di konten kita ini adalah milik kita sendiri. Itulah original kita gitu. Memang untuk mengembangannya butuh waktu gitu ya. Mencari views-nya butuh waktu. Tetapi dalam jangka panjang kita bisa tergolong aman dari yang namanya teguran ataupun pelanggaran hak cipta.
Seperti biasa, buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya di kelas YouTube konsultasi saya yang 1 jam, nanti teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi. Coba dibaca-baca deskripsi video ini. Kalau nggak tahu cara membaca deskripsi video, teman-teman tinggal tekan tulisan baca selengkapnya yang ada di bawah judul video. Kalau teman-teman butuh ilmu YouTube lainnya yang seputar YouTube atau pengen nonton video saya yang lainnya, silakan tonton salah satu video saya yang muncul ini untuk mendapatkan ilmu YouTube lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.